Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ma'ruf dari mahasiswa S2 MPI LPDP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, saya akan sharing ilmu mengenai manajemen kurikulum. Ini di mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Badrudin MAG. Nah, kita langsung saja teman-teman semuanya mengenai manajemen kurikulum. Nah, apa sih kurikulum? Yaitu salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Itu ya, kurikulum tidak hanya materi-materi saja, tapi bagaimana proses pembelajaran itu dari awal sampai akhir ada pada kurikulum, begitu ya. Kemudian pengembangannya di Indonesia dimulai pada tahun 1947, kemudian 52, tahun 64, 68, 75, 84, 94, 2004, 2006, 2013, dan sekarang kurikulum merdeka. Ya, kita kenal mungkin ya, dari 2006 itu ada KTSP, dan 2013 Kurtilas, katakanlah ya, kurikulum 2013. Dan sekarang ada kurikulum merdeka gitu. Ya, sedang diuji coba di beberapa sekolah di Indonesia. Nah, submateri yang akan kita bahas dari pengertiannya, kemudian ruang lingkupnya, prinsipnya, fungsi dan karakteristik kurikulum, gitu ya. Oke, baik, teman-teman semuanya, pengertian dari manajemen terlebih dahulu itu adalah sebuah proses pengelolaan dan juga perjalanan suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang ya dalam mencapai tujuan bersama. Jadi memang harus bersama dan ada tujuannya juga begitu ya. Kemudian yang kedua, kurikulum. Nah, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, begitu. Kemudian ya, manajemen kurikulum itu adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan, gitu ya. Jadi bagaimana mengelola proses pembelajaran dari awal sampai akhir, begitu ya, yang mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada, begitu. Kemudian ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup ini yang pertama ada tahap perencanaan ya. Kita analisis dulu kebutuhannya, kemudian merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, kemudian menentukan desain kurikulumnya, membuat rencana induk, pengembangan dan pelaksanaan dan penilaiannya seperti apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pengembangan. Nah, pengembangan ini perumusan rasional atau dasar pemikirannya seperti apa, kemudian dirumuskan dalam visi, misi, dan tujuan, ya. Kemudian penentuan strukturnya bagaimana dan isi programnya apa saja. Selanjutnya pemilihan dan pengorganisasian materi. Nah, kira-kira satu rumpun nggak atau bagaimana? Nanti di rumpun-rumpun seperti itu. Kemudian dikelola kegiatan pembelajarannya. Kemudian dipilihlah sumber, alat, dan sarana belajar, begitu ya. Kemudian yang terakhir penentuan cara mengukur hasil belajarnya seperti apa, gitu. Nah, kemudian yang ketiga tahap implementasi atau pelaksanaan. Nah, yang pertama penyusunan rencana pembelajaran, kemudian penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, ya, kemudian penyediaan sumber, alat dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar serta setting lingkungan pembelajaran. Nah, ini dalam tahap pelaksanaannya begitu ya. Yang terakhir ada tahap penilaian. Nah, untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari sebuah kurikulum itu dikembangkan baik dalam penilaian formatif atau sumatif gitu ya. Penilaian ini dapat mencakup konteksnya, input, proses atau produknya ya, CIPP begitu. Kemudian penilaian produk berfokus pada mengukur pencapaian proses pada akhir program, identik dengan evaluasi sumatif gitu ya. Nah, selanjutnya mengenai prinsip manajemen kurikulum. Nah, yang pertama produktivitas. Nah, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Nah, bagaimana kurikulum ini bisa meningkatkan produktivitas dari peserta didik dan guru juga tentunya. Yang selanjutnya demokratisasi.
Nah, demokratisasi ini pelaksanaan manajemen harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya ya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi tidak hanya dalam satu pihak, tetapi bisa komunikasi di dua arah gitu. Bisa dari pelaksana, pengelola pun gitu ya, bisa diskusi bersama bagaimana alur kurikulumnya. Yang selanjutnya kooperatif gitu ya. Nah, kooperatif ini adalah untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya memang kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang selanjutnya harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi ya. Dalam hal ini adalah efektivitas mengenai penggunaan sumber daya dan efisiensi itu mengenai beban waktu begitu ya. Tidak muluk-muluk tetapi juga sangat-sangat efisien ya dalam segi prinsip ini dua itu harus ada begitu. Yang selanjutnya mengarahkan pada visi, misi dan tujuan. Nah, ini adalah kurikulum yang diterapkan harus menguatkan ya visi, misi, tujuan sekolah tersebut. Atau dalam hal ini secara garis besarnya adalah visi, misi, tujuan nasional pendidikan begitu ya. Itu mengenai prinsip manajemen kurikulum. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai fungsi manajemen kurikulum ya. Dalam proses pendidikan ini pelaksanaan manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bisa berjalan dengan efektif, efisien dan optimal begitu. Yang pertama, fungsinya adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum begitu. Yang selanjutnya meningkatkan relevansi efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun di lingkungan peserta didik tersebut begitu ya. Kenapa? Karena satu daerah dengan daerah lain itu kan berbeda. Makanya kurikulum yang di tingkat sekolah tersebut bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Yang selanjutnya yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar ya supaya terjadi tidak muluk-muluk atau tidak membuang-buang waktu, tenaga ya. Dengan adanya kurikulum ini bisa membantu sedikitnya guru untuk dalam proses mengajar begitu. Yang keempat, meningkatkan keadilan dan kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal karena tidak subjektivitas begitu ya. Yang selanjutnya meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik. Nah, kalau bayangkan tidak ada kurikulum ya, bagaimana guru ini bisa mengajar dan bisa menilai kan tidak terukur. Makanya ketika kurikulum diterapkan, hal itu untuk meningkatkan efektivitas guru ya dan peserta didik tentunya. Yang selanjutnya yang terakhir meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Nah, karena ada terjadinya kerjasama satu pihak dan pihak yang lainnya, maka ketika kurikulum ditetapkan itu akan membantu partisipasi masyarakat begitu ya untuk terlibat dalam pendidikan, begitu ya. Selanjutnya karakteristik manajemen kurikulum. Nah, dalam konteksnya dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di suatu sekolah, dimulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaan dan evaluasi begitu. Nah, aktivitas manajerial sebagaimana dimaksudkan mencakup pekerjaan yang sangat luas ya, terutama proses menyiapkan naskah konseptual kurikulum. Nah, hasil dari kurikulum itu bukan hanya silabus yang harus dipatuhi atau pembelajaran sesuai dengan alur, namun proses evaluasi harus dilakukan setelah semua yang direncanakan telah dipraktikkan. Oleh sebab itu, pemahaman dasar mengenai manajemen kurikulum ini harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, gitu ya. Tidak hanya yang bekerja dalam pendidikan saja juga, namun untuk orang tua, para siswa agar tidak keliru dalam memberikan pendidikan. Jadi semua stakeholder bisa saling terlibat dalam proses pendidikan. Dalam hal ini mungkin objeknya adalah anak begitu ya, dan memang semuanya harus terlibat dari mulai sekolah, orang tua dan siswa begitu. Nah, itu saja materi dari saya tentang manajemen kurikulum secara garis besar seperti itu. Apabila ada kekurangan, rekan-rekan semuanya bisa diskusi ya di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.